Halo semuanya, selamat datang di video saya. Eh, di video ini saya akan berbagi pengetahuan atau knowledge yang yang saya dapatkan dari pengalaman kerja ataupun dari eh, edukasi atau pendidikan saya. Oke, di sini kita akan bahas mengenai eh, resepsionis gym yang profesional itu seperti apa. Mereka harus profesional, harus ramah, dan juga harus berorientasi pada pelayanan. Sekarang mari kita lihat dulu sebenarnya resepsionis itu eh, terlihat seperti apa sih oleh tamu ataupun guest ataupun orang lain. Yang pertama itu tentu terlihat seperti wajah gym gym ataupun wajah dari wajah pertama dari gym kita. Dari situ orang butuh informasi, butuh pelayanan, eh, kebutuhan untuk membership, dan juga tentu di situ akan ada nanti pengalaman-pengalaman yang didapatkan oleh pelanggan ataupun tamu pengunjung. Seperti itu. Apa sih skill yang harus dimiliki? Pertama jelas komunikasi itu pasti, kemudian hospitality, problem solving, administrasi, sales basic, teamwork. Eh, Pertama komunikasi. Komunikasi itu eh, ada yang verbal ada ataupun non verbal, kemudian bahasa juga harus menyesuaikan apakah dibutuhkan bahasa Inggris di situ atau hanya butuh bahasa Indonesia saja. Nah, kenapa komunikasi itu menjadi sangat penting? Karena orang lain itu ataupun pengunjung atau siapapun itu ketika berinteraksi dengan resepsionis, dia akan eh, mendengarkan bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita itu untuk menyampaikan informasi. Maka dari itu semakin bagus atau semakin baik dari cara komunikasi kita itu akan eh, membuat pelayanan kita menjadi lebih baik atau maksimal. Kemudian hospitality, hospitality eh, intinya itu jiwa seorang resepsionis untuk menjadi seorang eh, pelayan dalam arti melayani orang lain. Jadi hospitality itu bisa sangat luas ya, bisa seperti perhotelan ataupun restoran atau beberapa customer service di model bisnis yang lainnya. Problem solving itu pasti pekerja resepsionis juga pasti akan menemukan masalah-masalah di terutama misalnya seperti di gym, eh, misalnya ada problem mengenai harga yang terlalu mahal dari pengunjung ataupun ada fasilitas yang rusak seperti itu nanti akan masalah-masalah itu akan banyak muncul di resepsionis. Terus kemudian kemampuan administrasi itu standar seperti eh, mencatat, menulis. Kemudian kalau sudah pakai sistem berarti menggunakan sistem software yang dimiliki di resepsionis seperti itu. Administrasi itu sangat penting karena di sana ada pencatatan-pencatatan yang terkait dengan database, kemudian ada transaksi pembayaran. Jadi kalau di situ ada miss atau kesalahan, itu sangat beresiko. Sales basic, hmm, walaupun misalnya di gym itu sudah ada bagian sales marketing, tetapi resepsionis itu salah satu fungsi skillnya itu harus bisa menjual. Contohnya seperti kita menjual member, kenapa ada membership yang weekly, daily, atau monthly, atau berapa bulan itu alasannya kenapa. Dan kita harus bisa menawarkan membership yang paling cocok untuk ke setiap orang. Jadi
Setiap orang itu kalau di gym mungkin tidak akan sama kebutuhannya, jadi kita bisa menawarkan membership seperti apa yang cocok untuk mereka. Teamwork itu pasti selalu berkomunikasi dengan departemen yang lainnya seperti operasional atau bagian kebersihan atau bagian di trainer kalau di gym itu atau bagian marketing sosial media dan lain-lain itu pasti jadi harus menjaga komunikasinya. Ini akan saya jelaskan sedikit lebih cepat. Nanti sebaiknya ke depannya mungkin kalau mau lebih detail kita akan buat sesi Zoom saja. Nah, ini tugas hariannya resepsionis, check-in members, menjawab telepon, menangani pertanyaan, input data, menjaga area resepsionis. Eh, Check-in itu tergantung ada gym itu yang membuat menggunakan finger, ada yang menggunakan media yang lainnya atau masih manual. Pastikan kita ngecek ke member itu bahwa dia datanya sesuai, apakah dia masih aktif atau sudah expired atau belum. Itu perlu dipastikan. Jawab telepon standar. Dan pertanyaan-pertanyaan itu banyak akan muncul bisa dari media sosial yang kita miliki ataupun langsung walk in. Maka dari itu di sini perlu komunikasi yang baik. Menjaga area resepsionis termasuk dengan menjaga kebersihan. Biasa harus menyalakan komputer, kemudian login ke sistem, cek jadwal kelas, menyiapkan area resepsionis, kemudian jika ada perlu briefing harus briefing singkat juga. Eh, untuk closing, jadi setiap transaksi yang ada di hari itu apa saja perlu direkap, total pembayarannya berapa, kemudian itemnya apa-apa saja. Jika perlu dilakukan backup data manual, jangan lupa bersihkan area, kemudian login sistem, dan membuat report laporan. Di sini juga ada standar penampilannya, bagaimana kita harus rapi dari segi grooming, mulai dari wajah, rambut, uniform, uh, termasuk sepatu. Selalu senyum, kontak, berdiri tegak, gestur sopan. Jadi saya, saya seorang resepsionis, walaupun wajah saya ini mungkin orang tidak yakin saya bisa menangani pelanggan, tapi saya selalu berusaha agar bisa senyum, menjaga ceria kalau ketika bertugas ya. Kalau di luar bertugas mungkin saya memang agak cuek. Dan kontak mata ketika ke pelanggan itu kita bisa mengarah ke dia, pandangan pasti kan mengarah ke orang, ke customer atau pelanggan kita. Kita bisa melihat di atas kepala atau di bahunya dia kalau kita tidak siap untuk melihat wajah dia. Postur berdiri juga seperti itu, terus menjaga badan tegak dan gestur selalu sopan. Yaitu seperti bahasa yang sopan, kita terbiasa harus mendengarkan pelanggan, menghindari terlalu sering menggunakan nada yang tinggi. Mungkin kalau di gym itu sekali harus agak tinggi karena kondisionalnya. Kalau dia casual tidak apa-apa, tapi usahakan tetap eh, pakai nada yang standar. Selalu panggil nama dulu dibiasakan, penting. SOP, ya ini standar sih sebenarnya. Kita nyambut, terus verifikasi, check-in, promo, terus biasa mengucapkan selamat berlatih. Nah, kita setiap member itu harus punya cara untuk menghandle-nya dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya ada member yang friendly, ada yang pendiam, ada yang suka komplain, ada yang baru. Ini butuh cara eh, proses, butuh waktu, dan eh, harus sabar pastinya ya. Nah, kenapa kita harus memberikan pelayanan yang maksimal, kita harus berkomunikasi dengan baik, itu nanti pada akhirnya akan membuat customer experience.
itu akan menjadi testimoni mereka bagaimana yang mereka rasakan, itu seperti misalnya mereka merasakan areanya bersih, pelayanannya ramah, komplain cepat ditangani, terus check-in-nya juga cepat. Nah, itu akan menjadi testimoni yang bagus untuk bisnis kita. Dan adanya teknik selling atau upselling, kita harus mengetahui kebutuhan, kemudian menjelaskan manfaat, follow up. Upsellingnya bisa menawarkan dengan sesi private atau kelas premium atau membership tahunan. Untuk menangani komplain juga ada caranya, kita harus mendengarkan dulu, tidak boleh memotong, kemudian minta maaf, dan kita harus memberikan solusi. Kalau solusi tidak belum dapat diselesaikan langsung, maka kita harus melakukan follow up. Artinya di lain waktu kita tetap follow up dia sampai masalahnya selesai. Data member pembayaran, jadwal kelas, absensi, laporan harian. Selalu seperti itu. Ini opsionalnya. Kalau untuk software, setiap software, mungkin setiap penyedia software mungkin sudah akan menjelaskan mengenai penggunaan software. Disiplin, tepat waktu, tanggung jawab, respect, member dan tim. Pelayanan konsisten, komunikasi yang baik, sikap proporsional akan bertambah terhadap. Nah, jadi saya sekarang hanya menjelaskan secara umum saja seperti apa gym resepsionis. Karena kalau untuk detail ataupun training, saya harus menyesuaikan ini nanti ke jenis gymnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan mungkin saya lebih ahli itu untuk menjelaskan secara training on the job langsung seperti itu. Jadi semoga kedepannya kita bisa berkomunikasi. Jadi kalau di antara kalian atau Anda ada yang butuh konsultasi langsung, nanti bisa hubungi saya seperti itu. Terima kasih.